Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas C kelompok 4. Di sini kami akan melakukan wawancara di Kelurahan Air Raja tentang bagaimana struktur organisasi yang ada di sini. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Angelika Lewanila Stiur Siringalingo. Perkenalkan, saya Nur Sofi Sahira. Perkenalkan, nama saya Nur Ain. Perkenalkan, nama saya Azian Setia Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Agilaju. Ya, selamat menyaksikan. Mungkin kami akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik tanyakan ke kami. Silakan dimulai dari siapa, namanya siapa? Perkenalkan Pak, saya Angel dari Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2023. Di sini saya akan bertanya, kira-kira sudah berapa lama Kelurahan Air Raja ini terbentuk Pak? Kelurahan saya terbentuk mulai 2002. 2002 sampai sekarang ini sekitar 22 tahunan gitu ya. Iya. Efektifnya itulah dari tahun 2002. Pak, perkenalkan, nama saya Nur Sofi Sahira. Saya akan bertanya juga, bagaimana struktur yang ada di Kelurahan Air Raja ini? Jadi mengenai struktur itu di sini ada lurah 1, sekretaris lurah 1, kasihnya ada 3. Kasihnya 3, edukasi pemerintahan, keamanan umum, dan kasih pembangunan kebijakan, kasih sebenarnya masyarakat, 5 seperti kasih layanan kesehatan sosial. Jadi strukturnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada staf-stafnya, ada staf PNS, ada juga staf honor. Itu dari strukturnya. Jadi Pak, apa saja fasilitas yang tersedia di kelurahan ini? Fasilitas kantornya ya? Iya, Pak. Maksudnya fasilitasnya kita ada yang intinya ya ada meja, ada kursi, ada komputer, ada ruang tunggu, ada petugas yang jaga di depan untuk pelayanan orang urus surat menyurat, dan juga ada toilet, ada WC, ada aula, juga ada halaman, kantin ada, begitulah keadaannya. Ya, kalau satu-satu ada kami satu hari kebersihan, ada AC, juga ada lemari, ya, lemarinya bagian ada printer, itulah yang di dalam sini. Selanjutnya Pak, bagaimana proses pemilihan kepala kelurahan yang dilakukan di sini? Jadi kepala kelurahan itu bukan dipilih ya, tapi ditunjuk oleh wali kota. Kita karena ini kelurahan beda sama desa. Kalau desa kan dipilih oleh masyarakat, kelurahan ini ditunjuk oleh langsung wali kota. Pak, selanjutnya ada bagaimana manajemen pelayanan yang diberikan kelurahan ini? Jadi manajemen yang sudah kita laksanakan hari-hari itu ada lurah, ada sekretaris, ada kasihnya ya. Di situ kita arahkan stafnya untuk menjaga di depan sana untuk melayani pelayanan masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi semuanya harus di depan itu ada perwakilan dari kasih-kasihnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya itu. Dan pimpinan juga cek juga sesuai dengan fungsi pengawasannya kepada bawahannya, juga ikut memantau di depan sana bagaimana pelayanan bisa berjalan efektif dengan pola senyum sapa salam dari jadi karakter itu. Terus nanti berkat
tugas itu diverifikasi. Setelah dari setelah itu diverifikasi lagi oleh kasihnya Taris dan ditandatangani. Terus ada juga evaluasi kinerja kita di pelayanan itu, sebagai bahan koreksi apa yang kurang baik untuk menjadi lebih baik gitu. Biasanya seminggu sekali kita rapat pelayanan itu evaluasi lah gitu. Selanjutnya Pak, apakah ada program khusus untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kelurahan Air Raja ini? Terima kasih yang sudah seperti dilaksanakan. Seperti UMKM ya kan, UMKM itu pun dari dinas sosial. Mereka tuh mengadakan seperti yang mendapat ETKS, kemudian mereka mempunyai usaha UMKM, nanti dari keluar kita data, kemudian data tersebut kita kirim ke Dinsos. Mereka nanti mengadakan pelatihan, Dinsos itu memberi bimbingan. Saya rasa itu bisa ekonomi bagi orang-orang mampu untuk mengembangkan seperti itu. Perkenalkan saya namanya Muhammad Nabil Azhar itu. Saya ingin bertanya juga bagaimana cara kelurahan mengelola anggaran dan dana yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah. Jadi kalau tentang dananya biasanya sudah tertuang dalam musrembang ya. Ada namanya kegiatan rutin, ada yang sifatnya kegiatan yang akan dibuat tahun depan. Jadi kalau yang rutin itu biasanya awal itu yang kayak bayar listrik, kayak kertas-kertas, ATK lah ya, ATK itu sangat rutin. Tapi ada juga yang tidak rutin. Itu biasanya kita sudah rancang itu dari tahun sebelumnya. Jadi penggunaan anggaran yang tahun ini itu adalah hasil dari perencanaan tahun kemarin. Jadi nanti dimusrembangkan dari RT, dari inspirasi warganya butuh apa dan apa yang harus dibuat, masuklah dari pembangunan sosial budaya dan kita itu masuk ini apa yang alat ibu-ibu itu apa namanya, saya kurang ibu-ibu itu PKK itu apalah wali ajan apa itu masa-masa itu PKK itu kita masukkan nanti di perencanaan itu melalui musrembang. Jadi tingkat kelurahan itu akan dicoba lagi di kecamatan baru di tingkat kota itu di Bapeda ya, Bapeda terus sekarang namanya jadi di sana nanti yang baru nanti di awal Januari itu biasanya sudah ada ya kan dikasih kami, nah, ini lo harus dibuat, jadi dilaksanakan seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara kelurahan mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat? Contohnya seperti masalah lingkungan, kesehatan, ataupun keamanan. Kalau soal lingkungan itu kita lihat ada beberapa jenis, misalnya begini, kalau soal kebersihan biasanya kita adakan gotong royong itu sebulan 2 kali mengenai lingkungan, sampah, rumput-rumput itu kita bersama RT sama warganya nanti melakukan gotong royong di situ. Kemarin terakhir di Batu 14 itu di RT 2 itu kalau yang soal kebersihan. Kalau soal lingkungan keamanan kita terapkan musrembang keamanannya, jadi setiap RT itu ada musremblingnya, ada yang sesuai dari masyarakat untuk iuran kemudian bayar orang menjaga itu, ada juga yang ketika dia warganya itu yang jaga itu. Terus kita kerjasama sama Babin Kamtipnas, Babin Besar mendukung keamanan ini. Desa yang cek musrembang seperti itu. Kalau
bagian kesehatan ini kesehatan. Kalau kesehatan itu kan pasti pertama kalau kita pengen sehat kan lingkungan sekitar. Tadi udah dijelaskan sama Pak Sekur bahwa gotong royong yang utamakan. Karena gotong royong ini kan sifatnya hak dari seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan. Yang pasti gotong royong pelaksanaan kelurahan itu dilaksanakan dari kelurahan dan masyarakat setempat. Iya, keutamaan ya. Iya, gotong royong. Keutamaan. Karena itu dia mencari tarik-tarik. Kebetulan kalau misalnya ada lingkungan yang kotor, titik-titiknya ada, pastinya larinya ke demam berdarah. Terus gotong royong. Jadi Iya. betul seperti memang untuk setiap orang menjaga kebersihan masing-masing, pola hidup sehat. Kita juga ada namanya dari puskesmas namanya Germas gerakan masyarakat hidup sehat, itu juga kita laksanakan beberapa bulan sekali. Selain itu juga ada posyandunya kita nih, jadi posyandu balita ya, balita, lansia juga ada. Jadi itu sebulan itu tak salah sekali juga itu untuk mengecek kesehatan daripada yang tua-tua ini, gula darah, darah tinggi, kolesterol, apa itu sebagai upaya kita ya dari pemerintah menjaga masyarakatnya itu agar peduli pada kesehatan. Maka datanglah kemudian kontrol ya, balita juga itu imunisasi dan sebagainya, karena dengan imunisasi insya Allah depannya akan kebal terhadap penyakit karena kita akan imun. Dan juga melihat juga stunting dari imunisasi itu akan terlihat nanti berapa kilo warnanya, umur segini, berapa panjang. Jadi dengan stunting itu dengan datang ke tempat posyandu itu akan kelihatan warna ini musimnya harusnya beratnya sekian, tingginya sekian. Kalau memang ternyata diagnosa dia stunting, nanti akan dibantu memberikan gizi dari puskesmas atau dari PKK. Kemarin pernah juga kita buat kasih makan namanya gizi itu berapa bulan gitu. Jadi masak di sini kemarin untuk PKK masih ikan, masih telur, daging, buah sayur diberikan kepada anak-anak yang stunting itu. Jadi upayanya itulah dari kita banyak ya, terutama tadi kayak jente-jente itu sering datang dari petugas dari puskesmas. Kita ada juga yang melapor ke kelurahan, kita sampaikan ke puskesmas untuk booking dari jempol kalau ada orang darah. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktu kepada kami. Kami sangat menghargai kesempatan untuk mengetahui tentang penugasan yang ada di kelurahan ini. Sama-sama, kami terima kasih juga untuk adik-adik yang mau berkunjung. Jadi sampaikanlah kepada dosennya nanti mengucapkan terima kasih lah. Mungkin jadi apa ya, jadi bahan evaluasi kami kalau kami ada kesalahan. Ya. Oke ya, gitu aja ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.